Assalamualaikum. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda wa syukra lillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur kita, marilah kita terus mensyukuri segala apa yang Allah berikan, karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya. Kesempatan kita masih dapat kita menggali ilmu-ilmu Allah, ajaran-ajaran Rasulullah, dinul Islam. Dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 2 FM yang berada di tempatnya masing-masing. Tak terasa juga hari ini, di hari beberapa hari yang lalu, kita telah melewati, meninggalkan tahun 1443 Zulhijjah. Tibalah kita saat ini, hari ini masuk kepada tahun 1444 Hijriah di bulan Muharram. Di hari ini kita adalah memulai sesuatunya, menyemangati diri kita dengan kebaikan-kebaikan, kualitas-kualitas diri kita yang lebih baik dari yang kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 1441, 42, 43 dan sekarang mudah-mudahan tahun ini bisa kita tingkatkan segala amal kita, iman kita, tentunya juga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 2 FM, di subuh yang berkah ini, marilah kita memaknai hijrah, menggali, menghayati bagaimana falsafah nilai-nilai hijrah itu dalam diri kita, kehidupan kita juga dalam konteks bangsa dan negara kita ini, agar kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ialah suatu kewajiban kita, merupakan bagian wajib untuk diri kita, hijrah setiap hari dalam setiap keadaan kita. Kita hijrah dari tadi keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, ditingkatkan kebaikannya. Yang kurang beriman atau belum beriman menjadi beriman, yang sudah beriman atau yang kurang imannya meningkat lagi imannya, terus begitu sampai menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ialah makna hijrah ini sangat penuh dengan filosofi, hikmah-hikmah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita bisa resapi, kita maknai di mana perjuangan Nabi, keadaan Nabi saat melaksanakan perintah untuk hijrah. Tepatnya tanggal 1 Muharram itu, di mana Nabi Muhammad pada saat itu hampir saja tahun 10 kenabian itu meninggal dunia, ingin dibunuh, ingin dihabisi oleh musuh-musuh Islam, kafir Quraisy, orang-orang Arab sekitarnya yang dipimpin tentunya oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan sekutu. Oleh karena itu kita lihat begitu semangatnya Nabi mempertahankan ajaran Islam di ilahi kalimatiddin, la ilaha illallah. Ialah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita untuk terus kita ikuti, kita teladani, dan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kembali kita ke dalam hijrah, bahwa hijrah ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita seperti yang saya sampaikan tadi juga wajib berhijrah dalam setiap keadaannya, setiap waktu. Nabi Adam juga berhijrah dari surganya Allah di atas langit itu, turun mengemban amanah ke bawah atau ke bumi kita ini. Nabi Nuh berhijrah dengan kapalnya mencari keselamatan untuk rakyat-rakyatnya dan beberapa makhluk hidup lain. Nabi Ibrahim hijrah dari negeri Babilonia ke negeri Mesir, Palestina, lalu akhirnya tinggal bermukim dengan anaknya Nabi Ismail di Makkahul Mukarramah. Nabi Musa pun demikian, berhijrah Nabi Musa dari negeri Mesir ke negeri Palestina. Nabi Yusuf dari
hijrah dari Palestina menuju negeri Mesir Al-Misr. Begitupun yang terjadi dengan nabi-nabi lain. Ialah suatu makna hijrah itu ia suatu semangat kita untuk kita terus mengembangkan kualitas diri kita, bangsa Indonesia ini. Di mana bangsa kita mungkin sekarang mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, mengalami kepedihan dalam berbagai halnya, tapi tetap kita semangati diri kita. Kita kuatkan, kita sing-singkan lengan, kita dapatkan barisan kita untuk saling bahu-membahu, gotong royong, wa ta'awanu katau. Saling untuk membantu. Yang lemah dibantu yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang di atas mengangkat yang di bawah. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi keberkahan umat, menjadi pemersatu kita untuk mengangkat lagi kemuliaan kedikdayaan Islam, bahwa sesungguhnya al-Islamu a'la wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari hijrah ini, ialah dengan kita untuk berbuat sebaik-baiknya, untuk menggapai akhirat. Walaupun kita beramal dengan amalan dunia, walaupun kita beraktivitas dunia, tapi kita tambahkan nilai-nilai akhirat. Kita niatkan amalan aktivitas ibadah kita itu semua, pekerjaan kita untuk mendapatkan ridho Allah, berisikan niat ialah semata-mata mendapatkan raih keberkahan dan keridhaan Allah. Amin. Dan tentunya hendaknya kita manusia ini tidak berpuas diri. Hendaknya terus dari tadi yang sudah baik terus menjadi lebih baik lagi, istilahnya menjadi lebih super, lebih berkualitas kapasitas individu kita. Dan bisa kita terus memberikan manfaat kontribusi untuk masyarakat sekitar kita. Paling tidak minimal tetangga kita, lingkungan kita. Jangan sampai para pendengar setia Pro 2 FM, kita jangan sampai tidak bisa memberikan suatu kebaikan, manfaat, malah menambah suatu masalah. Jangan sampai kita tidak bisa memberi, malah mengambil, merusak, memperkeruh keadaan. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya membuahkan hasil hingga saat ini, di mana Rasulullah berhasil berpindah secara spiritual maupun fisiknya dari kampung halaman yang ia rindukan, yang ia sayangi, yaitu Makkah Al-Mukarramah, di mana Rasulullah akhirnya merelakan, mengikhlaskan apa-apa yang ia miliki di kota Mekah. Ia tinggalkan keluarga-keluarganya, istrinya yang dimakamkan di kota Mekah itu, Abdul Muttalib, Siti Aminah, Khadijah dan lain-lainnya. Nabi tinggalkan harta bendanya semata-mata karena perintah Allah untuk melaksanakan ibadah hijrah. Itulah mengapa hijrah itu ialah suatu pemisah kita antara yang hak dan yang batil. Apabila kita umat Islam dilarang, apabila umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah, dipersulit keadaannya, maka wajiblah kita melaksanakan hijrah. Hijrah batiniyah, hijrah secara zahiran wa batin. Kembali lagi kita mengkaji sejarah, menggali bagaimana perjuangan Nabi, di mana Nabi saat itu hampir saja dibunuh oleh kafir Quraisy untuk memusnahkan ajaran Islam. Namun akhirnya Allah menolong Nabi. Allah menyelamatkan Rasulullah dan umat-umat Islam, sahabat-sahabat, untuk bisa melaksanakan ibadah hijrah, berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itulah pertolongan Allah, nasrullah wa nasrum minallahi qarib, kata Allah. Itulah pertolongan yang harus kita terus mintakan kepada Allah untuk masyarakat kita, untuk Indonesia ini, agar kita bisa diselamatkan Allah, diangkat keadaannya dari keadaan kita susah seperti saat ini. Ada berbagai macam penyakit, kesulitan ekonomi, perpecahan politik dan lain-lainnya, dimudahkan, diberikan Allah jalan keluarnya, jalan yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi semangat, inspirasi dan motivasi untuk kita semua ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa dan juga kepada dusun beserta staf-stafnya yang saya muliakan, para alim ulama, asatiz dan asatizat, muallimin dan muallimat, juga badan kenaziran Masjid Jami' Mabar, dan juga tentunya adik-adik remaja masjid, serta
bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, anak-anak ustadz yang mungkin tidak dapat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama semuanya, izinkan saya di sini untuk sama-sama kita belajar menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ini. Apabila kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam Pak Ahmad dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah. Cuman lebih afdal lagi Bu, Pak. Satu kali lagi lah ya, supaya makin banyak doa makin baik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda wa syukra lillah, nahmadu wa nasta'in wa ala alihi. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sering-seringlah kita mengucapkan kalimat tahmid kita, ucapan hamdalah, alhamdulillah. Setiap harinya, setiap saatnya bangun tidur di pagi hari, ibu bangun di subuh hari, bapak semuanya ini ucapkan Pak apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas apa? Atas segala nikmat-nikmat, karunia, rahmat, hidayah, taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita dalam kandungan ibu kita, sampai kita terlahir ke dunia ini, saat ini dan detik ini, dan juga mudah-mudahan di akhir hayat kita juga terus Allah berkahi dan ridhoi kehidupan kita. Amin amin ya mujibas sa'i. Dan mudah-mudahan nikmat itu, keberkahan itu semua, karunia Allah yang tiada henti-hentinya kepada kita itu bisa kita gunakan dan dimanfaatkan dan maksimalkan untuk kita menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Juga selain kita bersyukur kepada Allah, tak lupa juga syukur kita ditambah dengan salawat kepada haribaan junjungan alam, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang selalu mencintai umatnya, Rasulullah SAW yang sangat-sangat mengkhawatirkan umatnya. Sebegitu cintanya Rasulullah SAW kepada bapak dan ibu semuanya, sampai-sampai Pak, adalah suatu ketika di kota Madinah, saat itu keadaannya tiba-tiba langit itu Pak Bu, dalam keadaan terang, lalu berubah menjadi hening bening. Langit kota Madinah hening bening Pak, gelap gulita. Para sahabat pun bertanya, ada apa ini? Kenapa ini? Mahaza, kaifahaza? Kenapa bisa seperti ini? Kok terjadi? Apa ini yang terjadi? Lalu kemudian sahabat yang lainnya saling memandang satu dan yang lainnya, bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa? Apa yang terjadi? Maya bekika ayyuhar rasul. Ternyata saat itu di majelis ilmunya Rasulullah itu, Rasulullah di tengah penjelasannya mengajarkan keilmuannya, tiba-tiba berhenti, tertegun sejenak, terpaku. Karena apa? Karena tiba-tiba Rasulullah terbayang, Rasulullah teringat akan umatnya. Jadi Bu, Rasulullah itu kan Pak, dia baginda bisa mengetahui masa lalu dan juga melihat masa depan. Jadi saat itu Rasulullah membayangkan, ya kita ini umatnya umat Rasulullah. Apa yang dia khawatirkan Rasulullah? Apakah kita ini bisa beristiqomah, bisa terus berada di jalan Allah, mencari hakikat-hakikat, keutamaan ilmu, kemakrifatan ilahiyah. Itu yang ingin
dijelaskan oleh Rasulullah. Karena sahabat saat itu enaklah mereka dekat dengan Rasul, jadi bisa bertanya dan berkomunikasi langsung kepada baginda. Juga kita lihat bagaimana saking sayangnya Rasulullah, kawan Pak, di mana saat Rasulullah mengalami sakaratul maut, di ujung akhirnya, di akhir hayat baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah tidak menyebut, tidak mengatakan bagaimana istrinya Khadijah atau Siti Aisyah atau Zainab, Fatimah, cucunya Hasan dan Husain. Namun yang Rasulullah sebut dan Rasulullah khawatirkan ialah apa? Ialah siapa? Yaitu kita. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, umatku, umatku. Begitu sayang dan cintanya Rasulullah. Maka adakah kita? Apakah kita benar-benar menyayangi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah yang harus kita usahakan dan kita wujudkan dalam kehidupan. Kita mesti, wajib kita untuk mencintai Rasulullah. Cintailah nabimu dan cintai ususmu. Minum yakul tiap hari. Ini tadi ada iklannya sih gitu. Cintailah nabimu. Bapak cinta kepada nabi? Bu, ibu cinta nggak kepada bapak? Cinta kan? Apa lagi ya? Bapak cinta kepada nabi? Ibu cinta kepada nabi? Buktikanlah cinta. Buktikan jika memang bapak betul-betul mencintai dan menyayangi nabi. Ini tidak bapak ibu jamaah Masjid Jami Mabar. Banyak sekarang ini, di zaman ini, saat ini, kita ini, umat Islam ini salah, keliru dalam mencintai. Banyak orang yang mencintainya ini malah apa? Yang dicintainya itu apa? Yang dicintainya itu ialah dunia, harta, tahta, dan renat. Jabatan, pangkatnya dikejar-kejarnya, di uang itu segalanya baginya. Uang duit aja di otaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya Allah, Bu, kenapalah kita ini malah fokusnya mengejar dunia? Kita nggak tahu kalau dunia ini kan sementara ini, Bu. Dunia ini apa ya, Bu? Dunia ini kan, Pak, Bu, kalau apa istilahnya, dunia ini seperti kayak panggung inilah, Bu, gini. Kayak saat kita kayak pentas ini. Kan, Bu, dunia kan adalah panggung sandiwara yang harus ibu mainkan. Ada peran istri dan ada peran suami istri. Mengapa kita belum ikhlas sekali? Mengapa kita jauh dari Allah? Bu, ibu masih mau mengejar dunia, Bu? Mau jadi hamba dunia atau hamba Allah, Bu? Hamba setan ya Allah, astagfirullah. Hamba Allah lah, Bu. Abdullah kita hamba Allah. Abadan syakuran, abadan sabur. Bapak Ibu jemaah Masjid Jami Mabar, yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati kita ini dunia ini, Bu. Hati-hati kita dalam mencari harta itu, Bu. Sebab kalau kita lihat lagi harta kan, Bu, Pak, apa tuh harta itu, Pak? Harta atau uang itu apa, Pak? Apa, Pak? Iya? Harta? Iya, itu apa, Pak, Bu? Iya harta, Bu, Pak. Aduh ya Allah, itu sementara semua aja itu, Pak. Apalah itu ya Allah. Harta ini kan inilah hartanya lah apa? Hiasan hidup semata. Itulah dunia, Bu, harta, Bu. Jangan taburi dengan emas, jangan taburi dengan emas permata. Jangan taburi cinta dengan emas permata, tetapi hiasilah dengan air, dengan kasih sayang.
Jadi Rasulullah sangat mencintai, menyayangi semua umat-umatnya, bahkan umat yang belum masuk Islam, non muslim pun tetap disayangi dan dicintai Rasulullah. Tidak pernah mereka mencaci, memaki, dan bahkan menyebut kata kafir kepada orang non muslim terucap dari mulut Rasul. Artinya tidak pernah Rasulullah menunjuk oh ini si kafir enggak. Cuma Rasulullah menyebutkan orang kafir itu ialah seperti ini, ciri-cirinya ini. Hati-hati kalian kalau begini jadi kafir. Itulah akhlak keluhuran Rasulullah. Semua dicintai Rasulullah, semua. Bahkan kullu ummati, semuanya kullu ummati kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sampai-sampai bahkan meskipun walaupun orang kafir yang disayangi Rasulullah itu menyakiti Rasulullah, menzalimi, bahkan ingin menghukumi, menzalimi, menyakiti, mengganggu Rasulullah, menyakiti, menzalimi, mengganggu Rasulullah, tapi tetap Rasulullah mendoakannya dan mengharapkan mereka kembali kepada jalan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka jamaah Masjid Jami' Mabar yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan keutamaan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu pun Pak sampai Pak sebegitu bencinya, sebegitu kesalnya, marahnya mereka kepada baginda Rasulullah, ya kan Pak, mereka pun akhirnya begitu memuncaknya kemarahannya, keamarahnya, emosinya, ingin membunuh, mengincar baginda Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat satu sayembara, siapa yang dapat membunuh Nabi akan mendapatkan 100 ekor unta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi gitu Pak, yes, senang kali orang itu ketika dalam benak mereka, senang kali mereka tuh dalam otak itu mereka bayangin dapat 100 unta. Tapi tidak, tapi sekali-kali tidak, Allah tidak membiarkan nabinya, rasulnya untuk disakit, apalagi dihilangkan dari bumi Allah. Allah lah yang menolong Rasulullah, juga Allah yang menolong agama kita. Itulah pertolongan Allah, nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, gimana ayatnya? Anak-anak Ustaz, idza jaa nasrullahi wal fath. Alhamdulillah. Sedih kita kalau kita pikir-pikir nih Pak, kok bisa loh orang itu tega sekali ingin menghukumi Nabi Muhammad. Tega kali mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi begitu baik kepada mereka, begitu sabarnya menghadapi. Tapi sebaliknya mereka tidak demikian itu.